Ini modelnya ayat, cara menampilkannya seperti presentasi makalah, ya. Ditinjau dari berbagai sisi. Pemaparannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab. Makiyatun, ini surat makiyah. Wa ayatuha utawi ayat-ayate Fatihah. Iku sab'un ono pitu. Awas bil ijma' dengan sepakatnya para ulama. Sehingga kalau ngurang-ngurangi gari 6 itu menentang ijma' dan bisa kafir karena menentang ijma'. Menentang ijma' itu kafir. Bahaya, ojo ngurang-ngurangi ayat Fatihah. Baina yadayi surah. Hal-hal yang kajian sebelum surat ini tentang introduction. Hadis suratul karimatu laha iddatu asma'in. Utawi iki surat Fatihah kang mulya laha iku anduweni iddatu asma'in, banyak nama. Surat Fatihah itu punya beberapa nama. Istahara, terkenal minha dari nama-nama itu apa ma yali, nama-nama berikut ini. Awalan, nama yang pertama Al-Fatihah. Apa? Pembuka. Karena memang Quran dibuka dengan surat Fatihah. Liftitahil kitabil aziz biha. Karena dibukanya, dimulainya Al-Quran biha dengan suratul Fatihah. Haitsu sekirana innaha, sesungguhnya suratul Fatihah iku awalul Quran fit tartibil ma'hud. Fatihah itu merupakan awal dari Al-Quran dalam tertib susunan seperti yang dikenal. La fin nuzul, bukan awal dalam hal turunnya, tapi awal dalam hal menulisnya, awal dalam hal menyusunnya. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, summiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftahu bi kitabiha al-masahif. Dinamakanlah surat ini dengan nama suratul Fatihah karena yuftahu, dimulai, dibuka, bi kitabatiha, dengan menulis dulu surat Fatihah, al-masahif, mushaf. Semua mushaf zaman Utsman yang ditulis 6 mushaf, semuanya diawali dengan suratul Fatihah. Wa yuqra'u, dan dibaca biya suratul Fatihah itu fi sholati, di dalam salat, fi sholawat. Gak maca surat blas sah, syukur tetap maca Fatihah. Sanian, yang kedua dinamakan Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab? Induknya kitab. Artinya makna-makna pokok, makna global semua Al-Quran itu terangkum di dalam Fatihah. Makanya disebut induk, ya. Induknya Al-Quran, Ummul Quran, Ummul Kitab. Listimaliha alal maqasid al-asasiyah lil kitabil aziz. Karena Fatihah mengandung inti-inti pokok, inti dasar bagi Al-Quran. Quran itu isinya apa? Quran itu isinya tauhid dan keimanan, menyangkut keimanan akhirat juga. Nah, tentang tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, mengimani akhirat, itu terwakili mulai bismillah sampai maliki yaumiddin. Semuanya terjadi karena Allah. Semuanya bisa punya kekuatan karena Allah memberi kekuatan. Semuanya bisa terwujud karena kehendak Allah. Dengan nama Allah semuanya bisa wujud. Bismillah. Ya, itu namanya bagian dari tauhid rububiyah. Bahwa kita yakini semuanya enggak mungkin wujud tanpa kehendak Allah. Bismillah. Lalu
Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu merangkum sifat yang lain. Ar-Rahman itu maha kasih sayang di dunia akhirat, baik kepada muslim maupun kafir. Dengan sifat rahmaniyahnya, orang muslim makan, orang non-muslim makan. Orang muslim sehat, orang non-muslim juga sehat. Semuanya enggak luput dari kasih sayang Allah. Karena Allah maha Rahman. Ya, bagaimana cara Allah menyayangi semuanya? Dengan memberi rizki. Lalu Allah disebut Ar-Razzaq. Ya, dengan menghidupkan mereka. Lalu Allah disebut Al-Muhyi. Dengan semacam-macam sudah. Nah, jadi Ar-Rahman itu merangkum banyak sifat dan asma Allah. Apa itu? Bismillahirrahman. Lalu Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya Allah maha berbelas kasih hanya kepada orang-orang mukmin di akhirat. Dengan memberi macam-macam, ya. Nah, terus, karena yang sempurna hanya Allah, yang bisa merahmati semuanya, muslim non-muslim dunia akhirat hanya Allah, maka terpujilah Allah. Yang terpuji hanya Allah, yang lain enggak berhak dipuji. Sak ganteng-ganteng wong juga mati. Sak ganteng-ganteng wong bokong yo ireng. Sak ganteng-ganteng wong abape gak enak. Gudali elek. Enggak ada orang yang terpuji semua. Mesti punya aib. Yang sama sekali enggak punya aib, enggak punya kurang, full sempurna hanya Allah. Terpujilah Allah. Hanya Allah yang terpuji. Itu tauhid juga. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Lalu isinya Al-Quran itu bagaimana hamba itu beribadah dengan benar, baik ibadah mahdoh, sholat satu anggalane, atau ibadah ghairu mahdoh, nyambut gawe, muamalah, niatnya karena Allah, nyambut gawe muamalah, memegangi hukum Allah itu juga ibadah. Terangkum, terwakili dalam kalimat iyyaka na'budu. Dalam ibadah pun tetap ada tauhidnya, dalam muamalah ada tauhidnya. Hanya kepadamu. Itu namanya tauhid. Di dalam tauhid. Bertauhid jangan meninggalkan muamalah. Bermuamalah jangan lepas dari nilai ketauhidan. Muamalah tanpa tauhid namanya sekuler. Tauhid to anti muamalah. Enggak gelem campur-campur menungso. Pokoknya tauhid to. Suwe-suwe dadi radikal. Ka urus nang menungso, ka urus nang negara. Sementing tauhid. Nah, bagi kita bermuamalah ada tauhidnya. Saat bertauhid pun tetap bermuamalah dengan sesama manusia. Iyyaka na'budu. Terus sisi yang kedua, mesti karena kita lemah mesti ndonga. Dan ndonga itu terwakili dengan kalimat wa iyyaka nasta'in. Itulah jalan yang benar. Tauhid, yakin tentang adanya akhirat, maliki yaumiddin, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh beres, iyyaka na'budu. Terus semuanya minta tolongnya pada Allah, enggak nang Gunung Kawi, enggak ning Roro Kidul. Nah, itu kebenaran. Dan kita mohon kepada Allah supaya tetap dalam kebenaran itu sampai mati. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu bukan kita sesat lalu minta petunjuk. Ente sudah benar dengan berislam ini. Tapi karena enggak ada jaminan, apa Islam terus sampai mati? Apa lurus terus sampai mati? Apa benar terus sampai mati? Enggak ada jaminan. Maka kita minta mohon ya Allah please, supaya sampai mati tetap di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya dawimna ala siratal mustaqim. Lafaz ihdina itu maknanya dawimna ala siratil mustaqim. Nah, terus siapa yang kita tiru? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Minan nabiyyin iku lho, lek tarawih lho. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alim. Terus bukan jalan mereka-mereka yang dimurkai. Ya dalam hal ini Yahudi, bukan jalan pula orang-orang yang sesat dan segala macam.
Nah ternyata isinya Quran itu ya itu tentang sejarah orang baik-baik. Siratal ladzina an'amta alaihim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sis, Nabi Musa, dengan Nabi Khidir, Nabi Isa. Quran penuh dengan sejarah, diwakili an'amta alaihim. Juga secara orang-orang elek, Fir'aun segala macamnya, ghairil maghdubi alaihim. Secara orang-orang yang belum mendapat bimbingan agama, hidupnya sesat, enggak tahu yang benar yang salah, sesat mereka, kayak nun sewu, aliran-aliran macam-macam, ya, nyembah rohani, nyembah ruh, nyembah Nyiroro Kidul, nyembah Gunung Kawi, nyembah Danyang. Nah, mereka masuk kategori dolin, dan itu dalam Quran secara orang begitu ada semua. Apa isinya Quran? Tauhid, keimanan pada akhirat, kemudian bagaimana beribadah, bermuamalah, bagaimana berdoa minta tolong kepada Allah, bagaimana meneladani nabi-nabi, syuhada. Makanya perlu sejarah, baik secara orang baik maupun secara orang yang tidak baik. Nah, isinya Quran itu semuanya terangkum di dalam suratul Fatihah. Makanya disebut apa? Disebut apa? Ummul Kitab. Fafiha as-sana'u 'ala Allah, di dalam suratul Fatihah terhadap pujian kepada Allah. Wa fiha isbatur rububiyah, di dalam suratul Fatihah terdapat isbat, pengakuan menetapkan rububiyahnya Allah, bahwa yang maha kuasa, yang maha mencipta, yang maha menentukan, yang maha mengatur hanya Gusti Allah. Itu namanya mengakui sifat rububiyah. Wa fiha at-ta'abbudu bi amrillah wa nahyih, di dalam Fatihah terdapat apa? Perintah beribadah berpegangan dengan melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mana? Iyyaka na'budu. Wa fiha talabul hidayah, dalam Fatihah ada doa minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim wassabat 'alal iman, dan supaya teguh tetap pada keimanan. Tadi yang tak terangkan tadi, maknanya ihdinas siratal mustaqim itu apa? Dawimna sabbitna 'alas siratil mustaqim. Ada orang Kristen mengkritik orang Islam itu sesat. Makanya karena mereka sesat, setiap sholat minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Andai mereka enggak sesat, ngapain minta petunjuk? Nah, karena mereka minta petunjuk terus, ihdinas siratal mustaqim, berarti mereka sesat dong. Nah, dia salah, bahwa yang kita minta itu bukan karena sesat terus minta petunjuk. Sudah benar ya Allah, mohon terus sampai mati tetap benar. Ihdinas siratal mustaqim. Sama dengan orang iman diperintah iman. Itu bukan diperintah iman, diperintah supaya tetap iman. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wah, aneh lah. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ya apa ini? Hai orang-orang beriman, berimanlah. Apa maksudnya? Hai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman. Bukan berarti awalnya gak iman. Paham? Wa fiha al-ikhbar an qisasil umamis sabiqin. Di dalam Fatihah juga dapat kabar-kabar tentang kisah-kisah umat terdahulu. Umat yang baik-baik maupun umat yang sesat. Di Quran juga ada begitu dah. Wa fiha al-ittila' ala ma'arijis syuhada. Di dalam Fatihah juga diperlihatkan jalan orang-orang yang selamat, wa manazili al-asqiya, dan tingkatan-tingkatan orang yang celaka, atau tempat-tempat bagi orang yang celaka, ila ghairi dzalika, dan yang lain-lain lagi. Fahiya kal ummi, sehingga Fatihah itu ibaratnya seperti induk bin nisbati li baqiyatis suwaril karimah, sehubungan bagi surat-surat yang lain.
hubungan Fatihah dengan surat yang lain itu seperti hubungan induk dengan anak-anaknya. Kalau ummi kaya induk binisbati kalawan den nisbatake li baqiyati suwari maring surat-surat yang lain al-karimati yang mulia. Wal arabu tusammi kulla amrin jami'in umman. Orang Arab itu terbiasa menamakan setiap perkara yang mencakup semuanya. Kok ada perkara mencakup semuanya, maka perkara yang mencakup semua disebut ummun. Induk. Mekah itu kota besar, mencakup, mengelilingi, mengayomi desa-desa kecil sekitarnya. Makanya Mekah disebut Ummul Qura. Induknya Qaryah. Induknya pedesaan. Ada pedesaan, desa-desa, mereka semuanya kulak jual beli barang ke kota. Nah, fungsi Mekah menjadi induknya desa-desa itu. Ummul Qura. Ummu itu apa? Induk yang mencakup segala macam. Kita sama. Kita kota kecil, ada kota yang melayani semuanya. Namanya ibu kota. Perkantoran di situ. Jarum gudang pabriknya di mana? Di Kudus. Tapi kantor pusatnya ya di Jakarta. Freeport galinya di Papua, tapi kantor pusatnya ya di Jakarta. Ya, gudang garam. Apa itu gudang garam? Rokok. Kapan-kapan gaya rokok ojo gudang garam. GG. Gedang goreng. Kayak rokok gedang goreng. Kantor pusatnya ya tetap di induk. Jakarta memang induk. Semua yang cabang-cabang ada di Kalimantan, di mana-mana. Kantor pusatnya ada di Jakarta. Kelurahan di sini, RW di sini, kecamatan di sini. Tapi kementerian pusatnya, Menteri Dalam Negeri ya di Jakarta. Itu namanya ibu kota, ummul kota. Ummul Madain, Ummul Mudun, ibu kota, Asimah. Ngerti ya? Ngerti? The capital. Fataqulu, orang Arab berucap, li Makkatal Mukarramah. Orang Arab mengucapkan Makkah itu diucapkan apa? Diucapkan apa? Ummal Qura. Kenapa? Li'anna ghairaha taba'un laha. Karena desa-desa yang lain itu ngikuti Makkah. Maka dinyatakan Idul Fitri. Nanti kota-kota sekitarnya ikut-ikutan takbiran Idul Fitri. Macam-macam sudah. Maka instruksi apa? Nah, desa-desa sekitarnya ikut. Namanya Ummul Qura. Wa tusammi rayatal harbi umman. Orang Arab juga menamakan panji-panji peperangan, bendera perang, itu dinamakan umman. Kenapa? Litaqaddumnya, karena posisinya di depan. Yang bawa bendera itu mesti berada di paling depan. Lalu pasukan ngikuti wattiba'il jaisi, dan para pasukan mengikuti laha bendera itu. Wa yuqalu lil ardi ummun. Dikatakan pula bumi ini disebut ummun. Li'annaha tajam'ul khalaik, karena bumi itu akan mengumpulkan semua umat manusia fi batinnya, di dalam perutnya. Besok menungso mati kabeh ditelan bumi. Dan di bumi itu ada menungso. Neng perute wong wedok ana menungso, dia disebut ummun. Neng perute lemah bumi yo ana menungso, maka bumi pun disebut ummun. Qala syair, fal ardu ma qiluna wa kanat ummana fiha maqabiruna wa fiha nulatu. Mana? Fal ardu ma qiluna wa kanat ummana fiha
biruna wa fiha nulatu maneh maqiluna wa kanat ummana fiha maqabiruna wa fiha nulatu. Fal ardu utawi bumi ini iku maqiluna tempat kita diikat, dicencang, nggak bisa kemana-mana. Mau ke rembulan, berapa hari ya pulang lagi, bekal habis. Mau ke Mars, beberapa hari ya pulang lagi. Ini Cina mau uji coba menanam padi di planet Mars. Iku lek hasil manen iku piye? Masuk geledekan di korono. Ya, itu mesti meneliti sembarang. Unsur tanah yang ada di Mars itu mengandung apa saja. Samakah dengan unsur yang ada di bumi. Lalu udara, ya, terus kelembapan. Kelembapannya memungkinkan Arab itu sulit tanami padi, tanami kelapa. Karena kelembapannya rendah. Indonesia itu kelembapan udaranya kisaran 80. Makanya kalau ngidupkan AC di Indonesia, uyuh mancuran yang iso. Karena banyak air di udara itu. Nah, jadi ditanami tanaman macam-macam gampang hidup. Andai enggak ada hujan pun, daun-daunan itu masih bisa nangkap lembabnya udara itu. Pori-porinya daun. Nah, apa di Mars seperti itu? Mesti dihitung. Lalu panasnya matahari itu mengandung ultraviolet segala macamnya, mengandung energi. Nah, energi matahari setelah nyinar sampai ke Mars, masihkah kualitas sinarnya sama dengan kualitas yang disinarkan ke bumi dan segala macam. Tapi yang pun jenenge coba-coba. Andai panen itu piye? Ayo ngeliwat ning Mars. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Fal ardu utai bumi iku maqiluna tempat kita diikat. Wa kanat lan ono apa bumi oniku ummana jadi ibu kita. Indonesia menyebutnya ibu pertiwi, lalu dimusyrik-musyrikan oleh siapa itu? Kan ono ceramah ngarani musyrik menyebut ibu pertiwi. Wong Arab ya ngarani padha ibu pertiwi ta. Bumi diarani ummana, wong gak musyrik. Lek padha Arabe gak musyrik. Fiha di dalam bumi lah maqabiruna kuburan-kuburan kita. Wa fiha di bumi pula nulatu kita dilahirkan. Salisan yang ketiga as-sab'ul masani. Apa? Fatihah diberi nama as-sab'ul masani. 7 ayat yang terus diulang-ulang di dalam sholat. Saben rakaat harus membaca Fatihah. Li'annaha sab'u ayatin tusanna fis salat. Karena Fatihah itu 7 ayat diulang-ulang di dalam salat, maksudnya tukarraru diulang-ulang. Wa tu'atu ya diulang. Fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'atin min raka'atis salat. Orang yang lagi salat wajib membaca Fatihah dalam setiap dalam setiap rakaat dari rakaatnya salat. Wa qad ruwiya an jam'in minas sahabah, diriwayatkan dari sejumlah sahabat, annahum fassaru qaulahu ta'ala, bahwa sahabat menafsiri firman Allah, walaqad atainaka sab'am minal masani. Ya, sungguh benar-benar kami menganugerahkan kepadamu Muhammad sab'an 7 ayat minal masani dari ayat yang diulang-ulang. Itu menurut banyak sahabat maksudnya itu suratul Fatihah. Bi annal murada bis sab'il masani,
mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah sebutan as-sab'ul masani yaitu suratul Fatihah. Li'annaha sab'u ayatin bi ijma'il qurra wal ulama. Itu loh Mas, temenan ojo ngurangi bismillah ya. Hei, tak kamplengi men. Ngurang-ngurangi. Karena Fatihah itu 7 ayat dengan ijma'nya para ahli qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu semuanya mengatakan pakai bismillah. Hanya menghukuminya, memang ada ulama yang menghukumi enggak wajib dibaca. Wal ulama dan para ulama. Waqad dzakara al-Qurtubi fi tafsirihi al-Jami' li ahkamil Qur'an. Benar-benar telah menyebutkan Imam Qurtubi, ini lahir di Cordoba, Spanyol. Makanya terus disebut Qurtubi. Teman jadi ulama besar, terus ngarang apa-apa, nanti akan ada sebutan Fulan Al-Ghaziki. Masuk Indonesia gak muncul-muncul, muncul banyak sih ulama-ulama Al-Jawi, Al-Banteni, ya banyak, Al-Blitari. Waqad dzakara al-'allamah Al-Qurtubi fi tafsirih Al-Jami' li ahkamil Qur'an. Apa yang dia sebutkan? Anna li hadhihi surah Isnai asyara isman. Dia menyebutkan bahwa surat Fatihah itu punya 12 nama. Minha di antara 12 nama itu asy-syifa, surat untuk kesembuhan. Dari dulu sejak zaman Nabi, sahabat orang sakit minta tombok, ya dibacakan Fatihah. Ada orang gendeng disuwuk Nabi pakai surat Fatihah 30 kali. Itu lo sembuh. Ya. Tempo hari siapa itu? Tak bacakan Fatihah 70 kali. Alhamdulillah diparingi kasih. Namanya suratus syifa. Termasuk zaman patah hati, sakit hati, mau coba Fatihah. Ndang waras. Ndang mulai jol. Yang kedua diberi nama Al-Wafiyah. Yang ketiga diberi nama Al-Kafiyah, mencukupi. Wafiyah memenuhi. Yang keempat diberi nama Al-Asas, dasar. Terus diberi nama Alhamdu. Ila akhir ma dzakarahu. Mimma ruya, dari nama-nama yang memang diriwayatkan, meriwayatkannya imma bitauqifin minan nabi, bisa jadi dengan petunjuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, au bijtihadin minas sahabah, atau sahabat memberi nama tadi dengan ijtihadnya para sahabat. Wa dzakarul alusi anna ba'dal ulama awsalaha ila nifin atau najifin wa isrina isman. Sebagian ulama menghinggakan nama-nama Fatihah bukan hanya 10 nama, bukan hanya 12 nama, sampai 20 lebih. Najifin itu lebih. Isman, likuran mas sampean. Wa adadaha fi tafsirihi al-musamma ruhal ma'ani. Dan Imam Al-Alusi menghitung, menyebut nama-nama surat Fatihah yang 20 lebih. Ditulis di mana? Disebut di mana? Dalam kitab tafsir beliau yang diberi nama Ruhul Ma'ani, karangan Imam Al-Alusi. Sama wajo, kalau enggak salah itu 30 jilid. Kapan rabine? Teman belum pernah menjadi kutub buku ya. Saya dulu senang baca-baca begitu. Sehingga wis tua begini tahu banyak hal karena pernah membaca. Ma warada fi fadli suratul Fatihah. Dalil-dalil yang sampai mengenai keutamaan suratul
Fatihah. Awalan yang pertama, rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usolli fil masjid, adalah aku salat di masjid. Fata'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujib, lalu Rasul memanggil aku pun enggak jawab, sik salat dipanggil. Hatta sholaitu, hingga aku menyelesaikan salat. Summa ataituhu, lalu aku mendatangi Nabi. Enten apa Nabi kok nimbali kula? Nabi dawuh, celuk ra mara nyapa? Diceluk orang jawab nyapa? Ya. Faqala Nabi dawuh, "Mamanaka antati?" Apa yang menghalangi kamu untuk datang padaku? Faqultu, saya matur ya Rasulullah, la kula sik salat e. Inni kuntu usolli, kula tasik salat. Faqala, lalu Nabi dawuh, alam yaqulillah, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika Rasul itu memanggil kamu lima untuk sesuatu urusan atau apa, yuhyikum yang akan menghidupkan kamu. Summa qala, lalu Nabi dawuh, ini tak kandani, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwar fil Qur'an. Mari ini kon tak wurui surat yang mana surat itu seagung-agungnya surat dalam Quran. Qabla an takhruj minal masjid, sebelum kamu nanti keluar dari masjid. Summa akhadha biyadi, lalu Rasul memegangi tanganku. Falamma arata an yakhruj qultu, ketika Rasul memegangi janji ya sak durunge metu ke masjid kon tak wurui surat yang paling agung. Bareng Nabi kate keluar, qultu saya matur ya Rasulullah, lha wau tirose janji badhe murui surat sing paling agung. Alam taqul la u'allimannaka suratan ya a'dhamu suratin fil Qur'an. Bukankah panjenengan tadi dawuh, aku benar-benar akan mengajarimu surat yang mana itu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Oh iya ya, iya ding. Iya ding. Apa iya ding? Iya ding. Qala alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan berarti tanpa bismillah. Karena istilah alhamdulillah itu nama surat Fatihah. Apa sih surat paling agung? Alhamdulillah. Surat alhamdulillah. Sekaligus Nabi menyebut namanya surat Fatihah bisa dinamai dengan surat alhamdulillah. Gitu loh. Namanya salah paham dikira langsung alhamdulillah tanpa bismillah. Ini nama surat. Hiya sab'ul mathanilu, Fatihah itu 7 ayatnya. Al-Mathani yang terus diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan Quran yang agung. Alladzi utitu, yang dianugerahkan kepada saya. Yang kedua, warawal Imam Ahmad fi musnadihi anna Ubayya ibn Ka'b bin qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Qur'an. Bahwa Ubay bin Ka'b itu membaca suratul Fatihah di depan Nabi, sorokannya. Untuk ngecek mocone wis bener apa enggak. Makanya di antara sahabat yang sempat sorogan pada Nabi, bener nih Fatihah, itu Ubay bin Ka'b. Dia pula akhirnya yang dipercaya Umar bin Khattab ngimami tarawih. Pertama-tama ada tarawih 20 berjamaah, itu yang suruh ngimami Ubay bin Ka'b. Karena Ubay lah yang pernah sorokan Fatihah langsung di depan Kanjeng Nabi. Dan sanad qiraahnya Muslimin Indonesia itu nyampe ke Ubay bin Ka'b ini. Hafiz Amir Asim naik itu sampai ke sini. Betul ya man dadi wong Indonesia. Dari aliran qiraah sab'ah Indonesia diparingi imam hafiz. Yang sebagian Afrika ada yang kolun, ada yang waros. Kadang dirungokne rada aneh-aneh. Makhrajnya pas kalau imam hafiz. Dan nyatanya karena kebiasaan Muslim Indonesia itu pakai hafiz,
Maka saben ada MTQ internasional, apa itu tartilnya, apa itu lagunya, kiroahnya, yang menang ya tetap kori-kori dari Indonesia. Yang sono yang biasa kolon, biasa waros, belajar hafiz ya seangel. Lamun akhirnya iso menang internasional ya angel, Mas. Nah sing Indonesia menangan bendino ya wis gawe hafiz. Ya. Aceh ilat Indonesia, ilat lecek. Wong Cina berbahasa Inggris, iki yo bahasa Inggris tiap lagu Cina. Wong India nggak bahasa Inggris, yo apa? Vocabnya vocab Inggris, tapi intonasinya macam-macam ya pancet India. Wong Jepang bahasa Inggris, ya kata-katanya Inggris, tapi lagunya rasa Jepang. Lah wong Jawa ngelambi lecek. Wong Jawa bahasa Inggris ngomong Inggris lho iso. Wong Jawa suwe nang Australia, engko Inggris ya Inggris versi Australia. Wong Jawa suwe nang Amerika ya Inggris versi Amerika. Anjene lambe lecek. Ya. Wong saya itu asli produk dalam negeri belajar bahasa Arab. Ketika dulu di Embong Arab sana suruh ngaji. Saya ngaji pakai bahasa Arab. Habib Bakir, Ustaz, ente ini lama di Saudi. Lah, anak khirid Indonesia lah, ada mungkin. Enggak bisa zaman produk pondok Indonesia. Anjene lambe lecek kate lapangan. Alhamdulillah, jadi sanad qiraah kita itu nyampe ke Ubay bin Ka'ab. Qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang mana diriku ada di tangan kekuasaannya. Ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha." Demi Allah tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pernah diturunkan dalam Injil, tidak pernah diturunkan dalam kitab Zabur, tidak pula pernah diturunkan dalam Al-Quran surat lain yang seperti surat Fatihah. Enggak ada surat yang madani surat Fatihah. Paling top wis kan saya ngungguli. Hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Warawa Muslim fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda Nabi, ketika Jibril duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqih, maka Nabi mendengar suara keras dari atas. Farafarosah, lalu Jibril pun ngangkat kepalanya. Faqala Jibril dawuh, hadza babun minas sama. Ini suara pintu di langit ini dibuka, krek. Secara gaib Nabi mendengar. Futihal yauma lam yuftah qattu ilal yaum. Pintu itu dibuka hari ini tok. Belum pernah dibuka kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun. Lalu dari pintu yang dibuka itu turunlah malaikat. Faqala Jibril mengucap, hadza malakun nazala ila ardi. Ini malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattu ilal yauma. Yang mana malaikat itu belum pernah turun sama sekali kecuali hari ini. Fasallama, kemudian beruluk salam si malaikat ini. Waqala, lalu malaikat berucap, absyir binuraini, bergembiralah kau Muhammad. Binuraini mendapat dua cahaya. Qad utita, benar-benar kau diberi, dianugerahi, huma dua cahaya itu. Lam yu'tahuma, belum pernah diberi, belum pernah dianugerahi, huma dua cahaya itu, nabiun seorang nabi pun, qablaka sebelum kamu. Apa itu? Apa itu dua cahaya itu? Fatihatul kitab, atau Fatihatul kitab
wa khawatimu suratil Baqarah. Dan akhir surat Baqarah mulai apa? Lillahi ma fis samawati wa ma lan taqra'a, tidaklah kamu membaca biharfin satu huruf pun minhuma dari Fatihah dan khawatimil Baqarah illa melainkan utita, pasti kamu diberi, dianugerahi, diijabah setiap huruf yang kamu baca itu. Makanya wong NU tahlil surat yang dipilih antara lain Fatihah, terus jangan lupa lillahi ma fis samawati, ada doa di belakang Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Setiap doa yang kamu baca pasti diijabah. Hadi as-sahhur riwayat, inilah riwayat-riwayat yang paling sahih alati waradat fi fadli suratil Fatihah, yang telah sampai mengenai keutamaan surat Fatihah. Dan masih ada Sahih Bukhari yang menerangkan sahabat nyuwuk meruqyah orang yang sesuatunya disengat kala jengking. Pakai surat Fatihah. Yang kemarin itu garam dapur diolesin ke tangan, baca Fatihah tanpa nafas sampai waladhdallin amin, terus balik ludah sedikit. Ojo ngene. Ora ono idune blas. Tapi ojo ngene. Ya ojo. Cukup ngene. Ndi sing abuh? Aja nyawang meremo tapi. Iku lek sing nyuwuk wedok terus piye? Waqat waradat, dan sampai pula riwayatul ukhra, riwayat-riwayat yang lain. Ghairu hadis, selain ini. Minha ma huwa sahih, di antara riwayat-riwayat itu ada yang sahih, wa minha ma huwa dhaif, ada pula yang dhaif. Wa fi ma dzakarna ghunyatun anit tadwir, dan dalam hal riwayat-riwayat yang kami sebut tadi itu cukup sudah, ghunyah cukup, anit tadwir daripada berpanjang lebar, ya tambah waleh kedawan.